Semangat pagi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru setiap pagi. Tuhan sungguh mengasihi dan mempedulikan kita umatnya. Kita diberkati, dituntun, bahkan terus dipelihara dan dilindungi. Mari nyatakan syukur kita atas semua yang Tuhan nyatakan dan atas semua yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita masuk hadirat-Nya, menyembah dan memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan suaranya melalui saat teduh pagi ini, Senin 19 Oktober 2020. Kita mohon hikmat Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini kami diperkenankan menikmati kebaikan dan kasih-Mu. Kami akan menjalani hari ini. Kami rindu sapaan firman Tuhan yang akan menuntun kami untuk berjalan pada kebenaran Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Berfirmanlah Tuhan di dalam Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa kami. Amin. Firman Tuhan pagi ini yang akan menyapa kita terambil dari 1 Samuel pasal 1 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana, laki-laki itu, pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku. Demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sana dekat tuanku waktu berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Amin. Dari perikop pembacaan kita 1 Samuel 1 ayat 19 sampai 28, yang menjadi nats perenungan kita adalah ayatnya yang ke-27. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikannya kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Yang disimpulkan dalam satu tema, sukacita penantian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 9 bulan mungkin terasa tak berujung bagi calon ibu. Selama 3 bulan pertama,
Perubahan hormon terkadang menyebabkan rasa mual yang tidak hilang-hilang di pagi hari. Emosi meninggi sehingga memperpanjang rasa sedih yang tidak beralasan di sore hari. Lalu perubahan nafsu makan memaksanya bangun di tengah malam karena menginginkan pizza, coklat, dan asinan. Selama 3 bulan berikutnya, tubuh sang ibu membesar sehingga ia menghabiskan waktu berjam-jam berbelanja pakaian baru. Pada 3 bulan terakhir, aktivitas normal, ibu berganti dengan berbagai kesulitan menjelang kelahiran bayinya. Lalu tiba-tiba penantian yang panjang itu berakhir. 9 bulan itu terasa seperti berita kemarin. Semuanya lenyap. Penantian itu menjadi tidak penting, menjadi kenangan yang samar-samar karena tenggelam dalam sukacita. Bertanyalah pada ibu yang baru saja melahirkan, apakah ia menyesali masa-masa kehamilannya? Tidak pernah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Hana bahkan menanti lebih lama lagi. Selama bertahun-tahun ia belum dikaruniai seorang anak. Ia merasa sangat tidak puas dan malu. 1 Samuel pasal 1. Namun Tuhan mengingat dirinya dan ia pun mengandung. Sukacitanya menjadi penuh. Ya, Hana menanti-nantikan dengan sabar dan ia melihat Tuhan mengubah kesedihannya menjadi sukacita yang berkelimpahan. Pujiannya dalam 1 Samuel 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 mengingatkan bahwa kekecewaan dan kepahitan yang terdalam dapat mendatangkan kepenuhan dan kebahagiaan. Bagi setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan, hari-hari penuh penantian akan membuahkan sukacita di kemudian hari. Karena itu jemaat Tuhan, menanti-nantikan Allah membuahkan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu bersyukur untuk semua pemeliharaan Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kami. Kami dibangunkan dengan tubuh yang penuh kekuatan baru. Kami diberi kesempatan untuk duduk bersama dengan Tuhan dalam saat teduh, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami untuk terus menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan ini. Dan sungguh, ketika kami menantikan Tuhan, maka kami akan menikmati sukacita. Iya Bapa, kiranya kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami mewujudkan dan melakukan firman ini dengan baik di tengah kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Iya Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu membawa perjalanan kehidupan kami hari ini. Kami rindu tuntunan Tuhan. Kami sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan, kami tidak mampu berbuat apa-apa dalam menjalani kehidupan ini. Karena itu Tuhan, berkati kami, teguhkan kami, berikan kesehatan, karuniakan hikmat kebijaksanaan kepada kami. Sehingga kami mampu mengangkat juang karya dan kerja kami dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan kiranya Tuhan memberkati usaha dan rencana-rencana kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, sehingga membuahkan hasil yang baik dalam kehidupan ini.
Kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan kehidupan anak-anak kami. Baik mereka yang akan menuntut ilmu, pun mereka yang mencari pekerjaan, dan yang sudah bekerja. Tuntun mereka Tuhan, arahkan mereka, sehingga mereka semua tetap selamat sentosa, dikaruniakan kesuksesan dan keberhasilan bagi mereka. Ya Bapa, orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, Tuhan juga yang akan memberkati. Kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, jemaat-Mu, majelis gerejamu, pengurus organisasi intragerejawi. Kiranya Engkau berkati semua, sehingga mereka tetap menjalankan tugas pekerjaan dan pelayanan dengan baik. Pemuda-pemudi-Mu Tuhan, berkati mereka dalam masa muda mereka, dalam menggapai cita-cita mereka, dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Biarlah mereka tetap berjalan pada kebenaran Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan jemaat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit. Pulihkan dan sembuhkan mereka. Kami berdoa Tuhan, buat Mama Windy yang dirawat di rumah sakit. Pulihkan dan sembuhkan. Kami berdoa buat yang lain yang tidak kami sebut namanya satu persatu. Pulihkan dan sembuhkan. Yang lalai ingatkan. Yang berduka hiburkan dan kuatkan mereka. Kami berdoa buat Bapak Andarya Sudidi sekeluarga. Kuatkan dan hiburkan mereka. Juga kami berdoa Tuhan, buat Bapak Pendeta Budi Krisna Pangalingan yang berduka. Kiranya Engkau yang akan tetap memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta dalam menghadapi duka cita ini. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa buat yang bersuka cita karena berbagai hal. Sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah mereka tetap berjalan pada kebenaran Tuhan. Kami saling menopang di dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati, sehingga aman tentram. Berkati kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 Tuhan. Yakinkan kami bahwa Tuhan mampu memulihkan kami dari pandemi COVID-19. Memulihkan bangsa kami. Iya Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar. Kiranya karuniakan kesembuhan kepada mereka, sehingga mereka boleh pulih seperti sedia kala. Berkati tim medis yang menangani dan merawat mereka, sehingga mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang Tuhan berkati, sehingga tetap berjalan dan tetap menjadi saluran berkat bagi masyarakat Kota Bontang. Iya Bapa, inilah kami yang datang kepadamu, menyerahkan kehidupan kami. Kiranya kami tetap dipeliharakan dan dituntun oleh Tuhan, dan dimampukan menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Di dalam Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani kehidupan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.